Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur-sedulurku dimanapun kalian berada. Tak lupa anak-anak didik serta alumni dari Padepokan Partisan Kumbang Malam. Semoga di kesempatan malam hari ini pada kabar baik. Walaupun suasananya agak mau pergantian musim lur nang awak rada greges. Spesial di malam hari ini lur, kita akan mengupas tentang pengalaman saya ketika pertama kalinya saya ketemu makhluk jin yang namanya kuntilanak lur. Itu terjadi sudah 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu ketika saya baru mengadakan namanya topong ngerowot lho. Tapi waktu itu saya ngerowotnya di satu tempat, yaitu di satu sumur, yang mana sumur itu berada di pinggiran kampung dan dikeramatkan oleh warga sekitar. Sebelum saya lanjutkan, salam sejahtera, salam satu nafas teruntuk kalian semua. Semoga pada sehat dan fit. Kembali kita lanjutkan lur, bukan kegiatan ritual ke sumur tersebut. Sebelumnya saya sudah ngerawat dulu lur, ngerawat selama 7 hari ya, hebat lur, ngerawat 7 hari. Tapi saya sudah memiliki sedikit bekal waktu itu. Artinya saya sudah memiliki bekal tentang pemahaman-pemahaman spiritual yang saya dapatkan ketika melakukan topong luweng, ketika melakukan pati geni, ketika melakukan ngintir, sehingga ketika menjalani topo bahasane poso ngerawat ini agak sedikit tenang dan nyantai gitu. Selama 7 hari saya mengamalkan beberapa amalan-amalan yang sudah dikasihkan ke saya, yang mana disuruh baca gitu. Akhirnya saya baca rutin setiap tengah malam dan waktu hampir pagi sama pertengahan siang sama pergantian sore itu diwajibkan harus saya baca. Makanya waktu itu saya baca rutin dengan petunjuk dari yang ngarahkan. Waktu itu yang ngarahkan ya sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita lihat lho, bahasanya demit yang kasat mata. Katanya saya disuruh ke situ nanti akan dapat sesuatu gitu katanya diri. Selesai 7 hari saya melakukan ngerawat lur, saya harus menjalani satu kegiatan ritual di situ yang saya rencanakan itu 3 malam lur. Saya rencanakan 3 malam. Hari pertama saya ke situ duduk nyantai karena lingkungannya itu kan di pinggir kampung lur tempatnya. Di pinggiran kampung kebetulan itu sekitar sumur itu kan area persawahan dan kuburan. Jadi ini sumur persawahan, terus depannya itu ada pemakaman atau kuburan. Jadi ketika siang itu ya ada beberapa warga yang lalu lalang di seputaran situ, cuman agak jauh lho, mungkin kurang lebih berjarak sekitar ada 20 sama 25 meteran lah. Karena waktu itu ketika saya melakukan ritual di situ udah pergantian musim kemarau gitu loh. Musim kemarau, jadi kan ketika malam juga ada orang yang pasang, bahasanya kalau di tempat saya itu orang diesel, pasang pompa air untuk mengairi sawah, mengairi padi loh, mengairi padi. Malam pertama saya di situ nyantai lor, nggak nemuin apa-apa, cuman waktu itu ada 3 ular yang cukup lumayan gede lah, cuman saya kira
itu bukan demit, mungkin ular biasa. Waktu itu ular kobra loh. Ular kobra yang mungkin panjangnya ada sekitar 3 meteran lah. Kalau besarnya ya lumayan sih waktu itu. Jalan nyantai gitu ya. Sempat kaget sedikit sih, sempat kaget. Ada ular gitu. Karena suasananya juga waktu itu pas bulan purnama ya, saya gak nyantai, nggak mau lari juga kemana, ada ular. Akhirnya saya diem dulu di situ. Ularnya juga berjalan santai di pinggir sumur itu, jalan santai terus masuk ke area persawahan. Ular itu jalan santai lagi masuk ke area lain. Nah, sebatas ini saya potong dulu loh. Gini, ada kejadian yang unik di tahun 2000 kemarin loh. Ada seorang anak atau siswa saya yang napak tilas waktu itu. Napak tilas ketika saya melakukan kegiatan ritual. Dia ke situ loh. Tapi anehnya saya nggak pernah cerita tentang ular itu. Orang itu juga ketemu ular yang sama. Dan ularnya juga 2. Sama, ketemu ular yang sama. Anehnya di situ. Dia ketemu 2 waktu itu. Katanya yang satu masuk ke pinggiran sawah, yang satunya masuk ke jalan kecil. Kalau orang Jawa mengatakan galengan itu jalan kecil. Adanya di situ loh. Kembali ke cerita saya lur, kembali ke pengalaman saya ketika di sana. Hari pertamanya itu saya mendapatkan ketemu seperti itu. Saya lanjutkan di hari kedua lur. Nah, di hari kedua ini ada sesuatu yang spesial. Spesialnya gimana? Waktu itu mungkin kurang lebih dari jam berapa ya? Jam 11-an atau jam berapa? Belum ada jam 12 loh waktu itu. Karena suasana bulan masih di pinggir, belum di tengah itu patokan saya. Itu ada suara ketawa-ketawa gitu. Ketawa-ketawa cekikikan yang datangnya itu bukan dari sumur itu, bukan lur, tapi dari kuburan di depan sumur itu. Dari kuburan itu saya lihat bayangan itu, kok ada bayangan putih apa ya, saya pikir cuman mungkin plastik atau apa waktu itu, tak biarin aja. Tapi makin lama tak dengarkan tuh makin deket gitu suara cekikikan itu. Suara cekikikan kayak sesuatu yang terbang, kayak cekikikan apa itu. Dia mutar-mutar di kubur itu, saya lihat mutar-mutar di area pemakaman itu, tak perhatiin terus. Lama-lama itu saya perhatiin tuh jelas loh, ternyata kok ada wanita malam-malam gini, apa ya, ngapain di situ kan, saya pikir gitu. Mana di kuburan juga. Sementara saya nggak itu sih, saya nggak sempat berpikir bahwa itu apa namanya dikatakan kuntilanak atau apa. Saya nggak sempat berpikir itu karena waktu itu saya masih fokus melihat di area sumur loh. Karena diceritakan katanya nanti ada sesuatu yang keluar dari sumur itu. Tak tunggu dada. Tiba-tiba ini si yang saya lihat, si wanita dari yang muter-muter kuburan itu datengin saya loh, datengin jalan itu, melambaikan tangan tapi nggak berbicara, hanya melambaikan tangan. Ya otomatis sempat takut, cuman takut saya ya terpatahkan karena saya sudah punya pengalaman sedikit sebelumnya. Itu paling jin yang mau ganggu saya, mungkin cuman itu pikiran waktu saya. Setelah saya cuekin, saya biarkan, dia datang dekat loh waktu itu. Datang dekat, seumpamanya sumurnya ada di sini nih loh, sumurnya sini, beliaunya di depannya sini. Tak lihat senyum-senyum, baunya harum gitu loh, wangi, cantik. Juga beda dengan cerita yang di TV itu loh yang saya lihat. Saya rasa kayak wanita normal sih. Matanya juga gimana ya, nggak mendelik gitu loh. Matanya juga nggak mendelik, matanya juga biasa. Gaun saya rasa itu bukan satu kain kafan atau apa, bukan. Yang saya lihat itu kayak gaun putih, yang dipakai. Saya lihat dia juga bicara, nyapa saya. Ketika disapa pertama ya, saya masih diam karena tujuan saya bukan si wanita itu, bukan loh. Tujuan saya itu nanti di sumur itu akan keluar sesuatu, yang mana sesuatu itu harus saya bawa gitu loh.
Yang pada saya tunggu, terus akhirnya ini si wanita ini dekat lagi, duduk di bibir sumur itu loh. Duduk di bibir sumur itu sempat saya ingatkan, jangan di situ, ntar kamu masuk ke dalam itu ada luang yang tembus di pantai Laut Kidul, pantai Parangkusumo, Parangtritis sana, itu cerita yang saya dapatkan gitu loh. Tak ingatkan, nanti masuk ke sana loh. Nah, akhirnya beliaunya saya merasa kasihan sih, selalu cerita tak cuekin, akhirnya ya saya tertarik juga dengarkan beliaunya cerita bahwasanya banyak hal lah dia menceritakan waktu itu beliaunya ini mati tapi karena kecelakaan loh. Mati karena kecelakaan, beliaunya menunjukkan di jembatan waktu itu kan ada depan itu ada jembatan, ada jalan raya, ditunjukkan di jembatan situ. Katanya matinya beliaunya kecelakaan di situ. Itu cerita ngomong. Setelah ngomong selesai ya akhirnya dia hilang. Setelah hilang saya masih di situ lor, karena yang saya tunggu belum datang. Yang saya tunggu itu belum datang. Nah, ketika mungkin hampir mau subuh ini lor, yang saya tunggu itu datang. Sumur itu akhirnya meluap loh. Meluap ke atas, dan ketika meluap ke atas di situ banyak sekali ikan. Ikan yang lumayan gede-gede lah. Apa yang tak bawa ikan ini atau gimana, saya masih bingung. Kalau yang tak bawa ikan jangan-jangan nanti salah. Kalau saya nggak bawa apa-apa terus gimana? Di dalam kebingungan saya itu tak biarin, ketika airnya itu meluap, amber itu loh, amber ngalir kanan kiri amber, ikan banyak muter-muter di situ, tiba-tiba air nyembur ke atas sebagian kayak apa ya, kayak air mancur itu pure gitu. Tak pikir, wah ini air kok bisa nyembur gini, jangan-jangan nanti saya kegeret, maksudnya ini saya jangan-jangan saya ketarik di situ, nanti saya nyemplung gimana. Waktu itu akhirnya saya mundur sedikit, aneh, tiba-tiba di situ ada yang saya lihat itu sih, ada seorang bapak-bapak, bukan bapak sih, kakek tua itu, kakek tua berjenggot sama kayak tadi kuntilanak loh. Beliau juga pakai serba putih. Beliaunya nyampaikan, oh iya dah, apa yang kamu harapkan nyampe, cuman kamu jangan sekali-kali bawa atau nyentuh ikan ini. Karena sudah disampaikan seperti itu ya. Akhirnya saya juga ngucapin terima kasih dan pulang loh. Nah ini yang menjadi aneh loh. Sepulang dari situ ya kan, saya cari informasi di lingkungan masyarakat di sekitar jalan yang ditunjukkan, apakah ada dulu kecelakaan di sini, seorang wanita bawa anak kecil, dua-duanya mati, yang mana dia itu kesangkut di jembatan itu. Ternyata bener loh, ternyata ada, dan yang meninggal itu bukan area orang kampung situ loh. Yang meninggal itu orang luar yang tidak dikenal dan akhirnya dikuburkan di situ. Itu yang adanya. Apakah itu demitnya, apakah itu kuntilanaknya, apa-apanya nggak tahu loh. Setelah saya info banyak, ternyata masyarakat di situ mempercayai ada kuntilanak. Ada kuntilanak gitu aja. Tapi kok kuntilanak yang saya lihat kok gitu, kok beda dengan yang di TV gitu. Kalau yang di TV itu kuntilanak kan ceritanya serem, menakutkan gitu. Tapi ya kita lihat biasa, kayak wanita biasa ngobrol nyantai gitu loh. Enggak ini, itu pun saya ketemu itu saya butuh perjalanan spiritual yang cukup panjang loh lur. Bayangkan saya harus ngerawat dulu selama 7 hari dan nunggu di situ selama 2 malam setengah hari loh, baru ketemu itu. Ya itu tak yang saya dapatkan. Pulang akhirnya saya dengar di masyarakat sekitar situ, ternyata memang air sumur itu di dalamnya, ternyata saya lihat itu sampai saat ini tuh ada ikannya loh. Sampai saat ini itu ada ikannya, dan ikan itu dikeramatkan oleh lingkungan masyarakat sekitar itu. Tidak ada yang ambil sampai sekarang. Kalau nanti dulur-dulur main ke Padepokan, saya tunjukkan tempatnya loh, biar nanti mengenang kembali atau memflashback kembali pengalaman saya di 30 tahun yang lalu. Jadi dulur-dulurku, mungkin itu sekilas
pengalaman saya tentang kuntilanak. Sekali lagi mohon maaf kepada sedulur-sedulurku di luar sana yang mungkin punya pengalaman yang berbeda dan pernah ketemu namanya kuntilanak. Mohon Lur nanti bisa ngubungi nomor di bawah ini Lur, biar kita bisa sharing, bisa ngobrol yang ditemui kuntilanak yang sebenarnya seperti apa, supaya apa sama enggak dengan yang ketemu saya itu Lur. Jadi semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya, dan sekilas pengalaman saya ini akan membawa perubahan, membawa satu pemahaman yang baru tentang dunia-dunia spiritual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.